Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi pendukung calon presiden. Kalau kita lihat teman-teman, PDIP bersama P3 ini mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden, sementara Gerindra dan PKB mengusung Prabowo sebagai calon presiden. Sementara itu Nasdem, PKS, Demokrat mendukung Anies Baswedan. Ada beberapa partai politik yang belum menentukan sikapnya terkait pilihan calon presiden. Namun ada beberapa partai politik yang ini sudah menunjukkan sinyal. Misalkan PAN dan Golkar ini tidak mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Tetapi yang menjadi perhitungan kita bahwa kenapa PAN tidak mendukung Anies Baswedan? Padahal kalau kita lihat pendukung PAN ini banyak yang mendukung Pak Anies Baswedan, tetapi pengurus partainya malah mengatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan di gelaran Pilpres 2024. Bisa jadi seperti PAN dan Golkar nanti akan mendukung Ganjar Pranowo ataupun mendukung Prabowo Subianto. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat tanggapan dari Partai Nasdem mengenai keputusan PAN yang tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita ambil berita dari Detik News. Nasdem soal PAN tak akan dukung Anies, jangan tebar politik kebencian. PAN menyampaikan tak akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Partai Nasdem mengajak semua partai berkompetisi secara sehat. Kami mengajak semua berkompetisi dalam suasana riang gembira dan tidak menebar politik kebencian, kata Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya saat dihubungi Senin 7 Agustus 2023. Menurut Willy, setiap partai memiliki hak untuk mengusung capresnya. Dia juga mengatakan partai memiliki landasan dalam menentukan dukungan di Pilpres. Itu hak masing-masing partai dalam menentukan dukungan dan usungan mereka dalam kontestasi Pilpres. Siapapun yang akan mereka usung tentu mencerminkan kepentingan dan garis partai yang sudah ditentukan, katanya. Sebelumnya, Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan partainya tak akan mendukung Anies. Sikap itu sama dengan yang diucapkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Sama dengan sikap Golkar, tidak akan mendukung Anies. Kan dari awal saya mengatakan bahwa PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah, kata Viva Yoga kepada wartawan di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin 7 Agustus 2023. Viva menegaskan, PAN tak akan berkoalisi dengan partai di luar pemerintah. Sebagai informasi, Anies Baswedan merupakan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, koalisi yang diinisiasi oleh Nasdem, Demokrat, PKS. PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah, seperti itulah ujarnya. Dia mengatakan PAN tak menutup kemungkinan akan berkoalisi dengan Gerindra atau PDIP. Dia mengatakan arah koalisi PAN akan diumumkan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra atau dengan PDIP. Harus satu nafas itu, kata Viva Yoga Mauladi. Nanti akan diputuskan oleh Bang Zulkifli Hasan. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus, tambahnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait keputusan PAN yang tidak akan memilih atau mendukung Anies Baswedan. Ini sangat bertolak belakang dengan keputusan Partai Umat yang terang-terangan Partai Umat mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Padahal dulu PAN didirikan oleh Pak Amin Rais. Nah, Pak Amin Rais sudah tidak berada di PAN, keluar dari PAN dan membuat partai baru, yaitu Partai Umat. Yang hari ini Partai Umat masuk menjadi kontestan dalam pemilu 2024. Dan hari ini pula Partai Umat sudah menyatakan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu yang luar biasa, teman. Dukungan Pak Anies Baswedan yang berasal dari Partai Umat yang dulu mendirikan Partai PAN, yaitu Pak Amin Rais.
Ini satu kabar yang cukup bagus. Nah, kemungkinan yang kita lihat bahwa para pendukung PAN nanti kebanyakan akan memilih Pak Anies Baswedan. Dan mungkin bisa jadi PAN akan ditinggal oleh pendukungnya atau oleh anggota PAN itu sendiri yang akan mungkin berpindah ke Partai Umat. Karena ketika orang memilih PAN dulu itu karena ada Pak Amin Rais. Ketika Pak Amin Rais tidak ada di PAN, ini bisa jadi para pendukung Pak Amin Rais yang ada di PAN akan rame-rame pindah ke Partai Umat. Di mana Partai Umat hari ini mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Jadi itulah teman-teman ya yang kita sering katakan bahwa tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi itu dalam dunia politik. Nah, Zulkifli Hasan sudah mengambil jalan yang ini berbeda dengan jalan Pak Amin Rais. Makanya tidak mungkin antara Zulkifli Hasan dan Pak Amin Rais itu bersatu. Karena memang tujuan visi misinya jelas berbeda antara Zulkifli Hasan dan Pak Amin Rais. Jadi kalau Pak Amin Rais sudah memutuskan mendukung Anies Baswedan, ini adalah keputusan juga dari Partai Umat dan ini mewakili juga pendukung dari Partai Umat. Jadi keputusan partai itu akan lebih soheh kalau keputusannya itu berdasarkan suara dari umatnya atau suara dari kadernya, dari anggotanya. Karena pada dasarnya namanya ketua umum partai, pengurus partai itu mewakili adalah yang diurusnya yaitu anggotanya. Ketika anggotanya ini banyak, misalkan memilih Pak Anies Baswedan, mengapa tidak memilih Pak Anies Baswedan, partai PAN itu? Tetapi malah memilih yang mungkin ini berseberangan dengan para pendukungnya. Dan ini berbahaya, makanya di berbagai lembaga survei ini memprediksi PAN nanti tidak akan lolos di Senayan. Ini beberapa lembaga survei mengatakan seperti itu. Dan ini bisa mungkin terjadi karena ketika nanti misalkan yang didukung PAN itu kalah, maka suara PAN akan merosot tajam. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait dukungan partai politik yang ini berisiko untuk di 2024. Ketika salah menentukan pilihan, bisa jadi suara akan tergerus di 2024. Pilihan PAN adalah tidak akan mendukung Pak Anies, sementara Golkar juga sama tidak mendukung Pak Anies di Pilpres 2024. Lalu kemana arah dukungan PAN maupun dari Partai Golkar atau Erlangga Hartarto? Apakah akan berlabuh ke Prabowo Subianto atau ke Ganjar Pranowo? Nah ini menarik untuk kita simak teman-teman. Tetapi yang pasti walaupun tidak didukung PAN, ternyata Pak Anies Baswedan juga punya konstituen yang cukup kuat. Bahkan ada tambahan dari Partai Umat yang juga mendukung Pak Anies Baswedan. Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Apakah Pak Anies Baswedan mampu memenangkan di Pilpres 2024? Semua tergantung dari pilihan teman-teman. Kalau teman-teman memilih Pak Anies Baswedan, bisa jadi Pak Anies akan menang di Pilpres 2024. Nah itu yang bisa kita bahas teman-teman. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.